Copa America udah sampai ke fase gugur, tetapi Amerika malah duluan gugur. Biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang prediksi 8 besar Copa America. Fase grup Copa America ini baru aja selesai kemarin. Dan aku juga nggak sempat bikin video prediksi fase grup ya kan? Jadi sekalian kita bahas tipis-tipis lah hasil dari fase grup, terus baru kita bahas tentang prediksinya. Atau kalian mau ku kasih prediksi fase grupku? Nanti kalau ku kasih tahu kalian nggak percaya. Soalnya prediksiku dengan yang kenyataan terjadi beneran sama loh. Alah bacot. Nah karena kalian nggak percaya, ya udahlah nggak usah prediksi lah ya kan? Kita rekap aja fase grup kemarin. Langsung aja kita mulai dari grup A. Yang lolos dari grup A adalah juara bertahan Argentina dan juga timnas Kanada. Di fase grup ini, Argentina lolos sebagai juara grup dengan poin sempurna. Mereka tampil meyakinkan dengan menang 2-0 atas Kanada, mengalahkan Chili 1-0, dan menang 2-0 lawan Peru. Dari 3 match di fase grup ini, Argentina juga tampil solid dan belum kebobolan sama sekali. Ini pertahanan Argentina yang bagus atau striker musuhnya yang pau, aku juga bingung ya kan? Coba kita tengok dulu siapa striker lawannya ini. Di Kanada ada Jonathan David, dan di Chile ada Alexis Sanchez. Oh pantaslah pertahanan Argentina bisa bagus. Striker musuhnya ya cuma mantan pemain MU dan calon pemain Chelsea. Sementara itu Kanada lolos sebagai runner-up dengan mengoleksi 4 poin. Mereka kalah 2-0 lawan Argentina, menang 1-0 atas Peru, dan imbang 0-0 lawan Chile. Meskipun secara permainan Kanada ini nggak terlalu meyakinkan, tapi mereka masih diperkuat sama pemain bintang macam Alphonso Davies dan Jonathan David. Secara komposisi Kanada memiliki banyak pemain yang memiliki kecepatan. Makanya jangan heran kalian kalau Kanada ini cepat pulang di babak 8 besar nanti. Next, kita pindah ke grup B. Di grup B ini secara mengejutkan Venezuela bisa tampil konsisten dan menyapu bersih semua pertandingan. Mereka lolos sebagai juara grup dengan bisa dapat 9 poin. Padahal nggak ada pemain yang benar-benar bintang di timnas Venezuela ini. Paling cuma si Angel Herrera aja yang main di Girona. Tapi Venezuela ini bisa jadi salah satu tim kuda hitam di Copa America ini menurutku. Cukup bagus permainan mereka di fase grup soalnya. Sedangkan runner-up di grup ini ditempati sama Ekuador. Ekuador ini lolos sebagai runner-up grup B dengan mendapatkan 4 poin. Padahal aku kira Ekuador ini bisa lolos sebagai juara grup. Soalnya mereka masih diperkuat sama pemain bintang macam Piero Hincapi dan Moises Caicedo. Tapi yang membiawakannya striker andal mereka Ener Valencia malah dapat skorsing dan kartu merah karena menendang kepala pemain Venezuela. Biawak lah, lebih cocok main di Liga 3 Wakanda si Valencia ini kurasa. Ada adegan bela diri di setiap match soalnya. Nah, kita pindah ke grup C. Yang lolos sebagai juara di grup C ini adalah Uruguay. Mereka bisa lolos sebagai juara grup dengan poin sempurna. Mereka menang 5-0 lawan Bolivia, 3-1 lawan Panama, dan 1-0 lawan tuan rumah Amerika Serikat. Selain bisa tampil konsisten, Uruguay menjadi tim paling produktif dengan koleksi 10 gol. Sedangkan yang lolos sebagai runner-up adalah Panama. Meskipun gak diperkuat pemain bintang, mereka bisa mengoleksi 6 poin dan hanya kalah dari Uruguay. Yang paunya di grup ini ya Amerika Serikat lah yang jadi tuan rumah dan diperkuat banyak pemain bintang tapi malah gak lolos dari fase grup. Kurasa Copa America ini singkatan, kepanjangannya Copa Amerika. Next, kita bahas grup terakhir yaitu grup D. Di grup D ini secara mengejutkan malah Kolombia yang lolos sebagai juara grup. Mereka mengoleksi 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Secara komposisi pemain sebenarnya Kolombia ini diisi sama banyak pemain bintang macam Luis Diaz dan James Rodriguez. Selain itu masih banyak pemain Kolombia yang juga main di tim-tim Liga Inggris macam Jefferson Lerma, Yerry Mina, dan John Duran. Jadi nggak heran lah kalau Kolombia bisa lolos dari fase grup. Yang aku herannya kok bisa Brazil cuma lolos sebagai runner-up. Dari 3 match di fase grup, Brazil cuma bisa dapat 5 poin. Mereka cuma bisa menang lawan Paraguay dan 2 kali imbang lawan Costa Rica dan Kolombia. Meskipun skuad Brazil ini nggak sebagus dulu, tapi harusnya nggak susah lah buat mereka jadi juara grup. Karena mereka masih diperkuat banyak pemain bintang ya kan. Tapi lawan Costa Rica yang nggak ada keluar nafas aja mereka nggak bisa menang. Bahkan legenda Brazil itu Ronaldinho bilang kalau timnas Brazil sekarang udah nggak sama lagi macam kayak dulu. Jadinya si Ronaldinho ini nggak akan nonton dan mendukung timnas Brazil di Copa America ini. Dia kayaknya lebih milih nonton Rans main daripada nonton Brazil. Lebih jelas soalnya ya kan. Nah, fase grup udah kita bahas, selanjutnya kita bahas prediksi 8 besar Copa America ini. Kita mulai dulu dari match antara Argentina versus Ekuador. Bakal lumayan seru lah match ini menurutku. Argentina yang belum pernah kebobolan sepanjang turnamen menurutku bakal dapat perlawanan sengit dari Ekuador. Secara komposisi pemain memang Argentina unggul jauh. Skuad mereka ini masih dipenuhi pemain bintang dari juara Piala Dunia 2022 kemarin. Dari lini belakang masih ada nama-nama macam Emi Martinez, Christian Romero, sampai Lisandro Martinez. Sedangkan lini tengah dan depan ada Enzo Fernandez, De Paul, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Di Maria, dan tentunya abang kami kita Lionel Messi. Tapi menurutku Ekuador ini bakal memberikan perlawanan yang sengit lah. Tahu dari mana kalau Ekuador bakalan ngasih perlawanan? Ya tahu lah, dikasih makan mereka soalnya jadi bisa ngelawan. Bisa mereka contoh lah perjuangan pemain Barcelona. Padahal mainnya sambil berpuasa tapi masih bisa mereka finish ke peringkat 2. Tapi tetaplah Argentina menurutku yang bakal lolos di match ini. Selain karena ada abang kambing kita Lionel Messi, pemain macam Lautaro Martinez juga tampil gacor dan menjadi top skor dengan koleksi 4 gol. Tapi aku takutnya nanti ada pemain Ekuador lain yang main kungfu dan tendang kepala abang kambing kita Messi. Oh nggak masalah itu nol, bisa nyekik balik abang kambing kita Messi soalnya.
Nah jadi buat match Argentina Ekuador ini menurutku Argentina yang bakalan lolos. Next kita ke match Venezuela versus Kanada. Agak kurang seru match ini sebenarnya. Secara kualitas pemain gak banyak pemain bintang dari kedua tim ini. Menurutku yang bakalan menang di match ini adalah Venezuela. Meskipun mereka gak punya pemain bintang, tapi secara permainan mereka lebih kompak dan konsisten. Sepanjang pertandingan di fase grup mereka juga selalu menang dan bisa lolos sebagai status juara grup. Sedangkan Kanada di Copa America ini agak kurang lah menurutku. Pemain bintang macam Alphonso Davies dan Jonathan David masih agak kurang kontribusinya sepanjang turnamen ini. Bahkan di fase grup aja Kanada ini cuma bisa menang sekali. Saranku buat Kanada kalau mau menang lawan Venezuela mending kalian tanding bangun negara aja. Lebih maju negara kalian soalnya. Jadi menurutku di match ini Venezuela yang bakalan lolos. Lanjut kita ke pertandingan Kolombia versus Panama. Secara permainan dan komposisi pemain, aku rasa Kolombia nggak akan susah lah buat ngalahin Panama di match ini. Para pemain bintang mereka macam Luis Diaz dan James Rodriguez juga tampil bagus dan punya kontribusi besar buat Kolombia sepanjang turnamen ini. Dengan komposisi pemain bagus yang merata di setiap posisi, Kolombia ini bahkan bisa lolos sebagai juara grup dan membokongi Brazil di fase grup kemarin. Sedangkan Panama ini sebenarnya mainnya lumayan bagus. Bahkan mereka bisa memulangkan tim tuan rumah yaitu Amerika Serikat. Bukan pula mereka itu nol. Cuma ganti job desk aja jadi panitia soalnya. Tapi tetaplah aku rasa bakalan kesulitan Panama menghadapi Kolombia di match ini. Jadi aku rasa Kolombia yang akan menang dan lolos ke semifinal. Dan last kita bahas big match paling seru di babak 8 besar Copa America ini. Ada juara grup C Uruguay yang harus berhadapan dengan runner-up grup D yaitu Brazil. Secara komposisi pemain match ini bakalan jadi match paling seru di Copa America sejauh ini. Meskipun skuad Brazil ini udah gak semewah dulu, tapi masih banyaklah pemain bintang di timnas Brazil saat ini. Dari belakang masih ada nama-nama macam Alisson, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, sampai ke Marquinhos. Sedangkan lini serang mereka banyak winger muda berbakat macam Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Gabriel Martinelli, sampai ke Endrick. Kalau komposisi pemain Uruguay juga nggak kalah bagus. Masih ada pemain bintang di setiap lini. Lini belakang mereka cukup solid dengan adanya pemain macam Ronald Araujo dan Jose Gimenez. Sedangkan lini tengah ada Fede Valverde yang akan menjadi motor permainan bersama Rodrigo Bentancur dan Manuel Ugarte. Tapi lini depan Uruguay ini yang menurutku agak bermasalah. Cuma ada Darwin Núñez opsi striker mereka. Tapi kan masih ada si Suarez nol. Ya memang masih ada, tapi cuma dimainkan sebagai rotasi aja dia sekarang. Kurasa pun ini kalau Christian Gonzalez nggak dinaturalisasi sama timnas kita, bakal dipanggil Uruguay juga dia buat gantiin si Núñez. Agak sulit lah sebetulnya aku prediksi match ini. Soalnya menurutku agak berimbang kekuatan kedua tim ini sekarang. Tapi aku rasa bakal ada kejutan di babak 8 besar ini. Jadi aku prediksi Brazil yang bakalan pulang. Agak berat sebenarnya aku prediksi Brazil bakal gugur wak geng. Tapi memang secara permainan Brazil ini agak kurang di Copa America sekali ini. Di fase grup aja mereka cuma bisa menang sekali. Sedangkan Uruguay yang jadi lawannya bisa sapu bersih semua. Nah karena itulah aku lebih menjagokan Uruguay yang bakalan lolos di match ini. Bukan apa ya kan? Brazil agak susah menang bukan karena Vinicius nggak main gara-gara akumulasi. Tapi karena udah Vinicius absen nggak bisa turun pula pengganti yang sepadan macam Anthony. Lupa dibawa dia soalnya. Entah lupa dibawa atau sengaja ditinggalkan aku nggak tahu lah ya kan. Kayaknya yang betul alasan yang kedua. Padahal kalau aja dibawa si Anthony kemarin bakalan ada persaingan sengit antara El Gasing Anthony versus Paduka Darwin Núñez. Kalau ini bisa terjadi bakalan lebih seru dan imbang matchnya ini kurasa. Soalnya nanti bakalan ada persaingan mana yang lebih banyak antara syutingan Núñez yang melenceng atau Anthony yang muter-muter di match ini. Nah jadi prediksiku Uruguay yang bakalan lolos di match ini. Padahal kalau kita tengok-tengok kurasa sengajanya Brazil ini di peringkat 2 grup D buat menghindari satu bagan dengan Argentina. Jadi mereka berharap ketemunya di final lagi. Rupanya nanti yang terjadi malah yang lain ya kan. Brazil berharap menghindari Argentina, rupanya Argentinanya yang pulang duluan. Tapi kalau aku sih udah bosan lah nengok Argentina atau Brazil yang juara Copa America ini. Aku berharapnya ada juara baru lagi lah. Maunya Venezuela yang jadi juara meskipun berat. Kalaupun gak Venezuela ya Panama lah. Kalau gak Panama nol, ya yang pasti bukan Arsenal. Oke lah itu aja cerita dari aku. Kalau untuk juara sementara aku masih menjagokan Argentina lah. Tapi aku juga berharap ada juara baru macam yang bilang tadi. Kalau menurut kalian siapa yang bakal menang, Brazil atau Uruguay? Jangan pula kalian jawab Italia. Takutnya di Euro udah gugur ikut Copa America malah jadi bubur. Dadah Wak geng.